Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tren teknologi di bidang kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Saila Famila Aprilia Lestari, 3 digit NIM terakhir 040. Baik, nama saya Muhammad Fajri Maulana Syarullah, 3 digit NIM terakhir 041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah, 3 digit NIM terakhir saya 037. Perkenalkan, nama saya Alfara Fatima Pramudia, 3 digit NIM terakhir 068. Perkenalkan, nama saya Aulia Baik, yang pertama perkembangan media kesehatan. Sektor pada bidang kesehatan mengalami kemajuan yang sangat cepat. Akibatnya teknologi informasi Akibatnya teknologi informasi membantu banyak temuan dalam pengorganisasian rumah sakit, pengobatan dan penelitian pengembangan ilmu kesehatan. Media terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama media cetak seperti buklet, leaflet, poster, foto, rubrik, dan selebaran flyer. Media seperti televisi, radio, internet, video, film, dan lain-lain. Yang ketiga, media papan. Pesan-pesan kesehatan yang menarik dapat ditempelkan pada billboard atau ditulis pada lembaran. Teknologi kesehatan. Teknologi sebagai edukasi kesehatan. Penyebaran pesan kesehatan sangat dipengaruhi oleh media informasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlina, Sanjaya, dan Emila pada tahun 2013 menunjukkan bahwa penggunaan model SMS reminder sebagai alat promosi kesehatan di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar terbukti efektif. Ini meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang masalah gizi dan komplikasi yang terkait dengan kehamilan. Yang kedua yaitu e-health and HIT terhadap perilaku tenaga kesehatan. Otonomi profesional sangat penting bagi para profesional kesehatan. Menurut Faroen dan kawan-kawan dan Sitik dan kawan-kawan, dalam budaya praktik pengobatan, otonom dokter selalu diutamakan. Arahan, petunjuk, dan rekomendasi yang diberikan oleh HIT selama proses pemecahan masalah dapat mengubah cara orang bekerja di bidang kesehatan dan membantu mereka menjadi lebih bebas. Mereka mungkin tidak benar-benar memahami konsekuensi dari keputusan tersebut saat memutuskan apa yang terbaik untuk perawatan pasien. Menurut Wallenberg, profesi kesehatan menjadi cemas ketika seseorang atau sesuatu seperti sistem komputer menunjukkan lebih banyak pengetahuan daripada mereka mengetahui pengobatan pasiennya. Oleh karena itu, para profesional menganggap HIT mengancam otonomi profesional mereka.
Perubahan pola perilaku pencarian informasi selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara lama masyarakat mengakses informasi kesehatan. Selain itu, pandemi ini meningkatkan tingkat literasi kesehatan masyarakat selama pandemi berdasarkan data The Economist Intelligence Unit tahun 2021. Dampak pandemi. Wabah corona juga memiliki dampak yang baik bagi lingkungan dan kemajuan peradaban suatu bangsa. Meningkatnya pengetahuan dan literasi kesehatan pada masyarakat global, misalnya pandemi menambah kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan untuk kelangsungan hidup. Selain itu, pandemi juga mengajarkan masyarakat tentang perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum aktivitas, jaga pola makan, serta melakukan aktivitas fisik secara rutin. Di satu sisi, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga meningkat drastis seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 dan ancaman jangka panjang yang menyertainya. Next. Yes. Yang keempat yaitu cloud computing untuk bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah layanan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan kepada individu atau populasi dalam upaya memulihkan kesehatan. Sistem yang sempurna diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan status kualitas penyedia layanan kesehatan yang baik. Komputasi awan dapat meningkatkan sistem layanan kesehatan, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas. Komputasi awan didefinisikan sebagai pola dasar untuk akses jaringan di mana-mana dengan cepat ke kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi bersama, seperti penyimpanan, aplikasi, jaringan, server, dan layanan. Dengan menerapkan komputasi awan ini dalam layanan kesehatan, biaya akses tahunan yang mencapai jutaan dolar dapat diatasi secara menyeluruh. Yang kelima, yaitu ada teknologi kesehatan di era Society 5.0. Perkembangan AI dalam bidang kesehatan akan memberikan perubahan besar terhadap dunia medis. Contohnya, diagnosa penyakit yang dulunya dilakukan oleh manusia akan dapat digantikan oleh AI. Contoh teknologi kesehatan yang diperkirakan akan muncul pada Society 5.0 mendatang, yaitu yang pertama, ada sistem diagnosa menggunakan AI, yang kedua ada robot medis, yang ketiga ada organ buatan, yang keempat ada pengobatan jarak jauh, dan yang kelima ada penanaman microchip. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, dari 3 digit terakhir 054, Amelia. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Amelia Prasenja Putri dengan 3 digit yang terakhir 054. Saya izin bertanya, jika teknologi dalam bidang kesehatan terus berkembang, apakah ada profesi seorang dokter yang bisa tergantikan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Pertanyaan sementara ditampung. Ya, 067, Amanda. Amanda, kenalkan nama saya Amelia Atilia
3 digit NIM terakhir 067. Di sini saya mau bertanya, hambatan apa saja yang terdapat dalam bidang kedokteran, dalam bidang kesehatan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, dari 045, Lailatul. Baik, perkenalkan nama saya Lailatul Fitriani, 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya mau bertanya, ketika teknologi berkembang, tentu semua orang bisa menggunakannya. Tetapi dilihat pada kondisi sekarang, banyak orang yang masih terkendala dalam masalah pembayaran. Dikarenakan biaya untuk menggunakan teknologi modern sangatlah mahal, apa solusi dari permasalahan di atas? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk menjawab. Perkenalkan, saya Zaira Pandai Aprilia Lestari, 3 digit NIM terakhir 040, akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Teknologi terus berkembang, peran seorang dokter tetap sangat penting. Meskipun beberapa tugas rutin mungkin dapat diotomatisasi atau didukung oleh teknologi, aspek manusiawi seperti empati, keahlian klinis, dan pengambilan keputusan yang kompleks masih sangat dibutuhkan dalam praktek medis. Selain itu, dokter juga memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman klinis yang sulit digantikan oleh teknologi. Meskipun begitu, dokter juga harus terus mengikuti perkembangan teknologi dan memperbarui keterampilan mereka untuk tetap relevan dan dalam praktik medis yang modern. Apakah sudah terjawab? Aku pengen upload, cuma Baik, apakah pertanyaan dari Amelia sudah terjawab? Sudah. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Amanda, yaitu pertanyaannya, hambatan apa saja, hambatan apa faktor yang menjadi hambatan dalam kemajuan teknologi pada bidang kesehatan ini. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi, yaitu yang paling utama adalah biaya. Dalam pengembangan teknologi medis sendiri, seringkali memerlukan investasi yang besar berupa biaya untuk penelitian, pengembangan, dan perawatannya sendiri. Nah, yang kedua ini yaitu hambatannya, yaitu regulasi. Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Pada industri kesehatan sangat diatur untuk melindungi pasien dan memastikan keamanan produk. Namun, proses regulasi yang berkepanjangan dan kompleks dapat memperlambat pengembangan dan pemasaran teknologi yang baru. Terus, hambatan yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia, yaitu kekurangan ahli teknologi medis dan tenaga kerja kesehatan yang terlatih untuk mengoperasikan peralatan baru dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi teknologi yang baru. Terus yang terakhir yang menjadi hambatan yaitu ketidaksetaraan akses. Teknologi kesehatan yang canggih mungkin tidak tersedia atau terjangkau di semua wilayah. Contohnya yaitu wilayah seperti Papua, terus wilayah timuran lah ya, yang dapat menghasilkan kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan. Jadi itu yang menurut kami jawaban dari pertanyaan Manda. Apakah bisa menjawab pertanyaan Manda tadi?
Baik, apakah pertanyaan dari Amanda sudah terjawab? Halo Amanda, apakah masih terhubung? Baik, saya kira sudah terjawab. Ya, bisa. Selanjutnya, Terima kasih. oh, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Lailatul akan saya jawab. Untuk pertanyaan ketika teknologi berkembang, tentu semua orang bisa menggunakannya. Tetapi dilihat pada kondisi sekarang, banyak orang yang masih terkendala dalam masalah pembayaran. Karena kan biaya untuk menggunakan teknologi modern sangat mahal. Apa solusi dari permasalahan di atas? Menurut saya, solusinya adalah pasien dapat meminta keringanan pada rumah sakit. Yang kedua, memanfaatkan cicilan ringan dengan kartu kredit. Dan yang ketiga adalah menggunakan asuransi kesehatan. Sekian, apakah jawabannya bisa diterima? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah pengucapan maupun kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.